Oi pada-pada, apa kabar nih? Hari ini gue bakal cerita tentang pengalaman gue ikut misi budaya. Disclaimer ya, disclaimer, gue udah sering sih ngomongin di TikTok, tapi mungkin orang-orang YouTube belum tahu, gue pergi ini tahun 2012, itu kan eranya BlackBerry, dan Instagram juga belum terkenal-terkenal amat waktu itu, jadi memang untuk mendokumentasikan sesuatu tuh bukan sebuah kewajiban gitu loh di era itu, jadi gue jarang lah gitu buat ngambil banyak footage. Jadi di video ini alat peraganya ya cuman foto ya guys. Jadi kalau misalkan kalian ekspektasi ada kayak video performance-nya, itu sorry banget, gue nggak megang. Oke, misi budaya itu apa sih, Bub? Misi budaya itu merupakan sebuah program bagi anak muda yang ingin memperkenalkan budaya Indonesia berupa performance ke kancah internasional. Terus cara ikut misi budaya gimana sih, Bub? Pertama-tama lo harus cari festivalnya dulu. Jadi tiap negara di Eropa tuh punya kayak festival kebudayaan gitu. Jadi festival kebudayaan tuh dimana mereka mengundang berbagai macam negara untuk sharing culture mereka. Nah, kebetulan gue ikut festival yang ada di Turki. Terus, Bub, kalau misalkan kayak gitu kita dibayarin gak sih? Jadi misi budaya itu macem-macem. Ada yang pihak sekolahnya tuh nyariin sponsor. Jadi festivalnya udah dapet nih. Abis itu pihak sekolahnya nyari sponsor deh tuh ya kan. Ke brand-brand buat ngirim anak-anak ini ke luar negeri. Ada juga yang program dari pemerintah. Nah, ada juga nih yang sekolahnya ngasih tahu ke orang tua muridnya, ini ada festival budaya, kalian mau ikut nggak? Tapi bayar sendiri. Nah, gue kebetulan ikut yang bayar sendiri. Buset, rajin amat lu. Ya, kurang lebih kayak gitu. Dan itu semua ya modal sendiri, kostumnya, biayanya, dan harus latihan juga gitu kan. Tapi nggak apa-apa, demi melestarikan budaya Indonesia, we gotta do what it takes lah. Kurang lebih kayak gitu. Terus, Bub, itu persiapannya berapa lama? Seingat gue ya, karena ini kan gue berangkatnya 2012 ya, udah 10 tahun yang lalu. Seingat gue sih sekitar 3 bulanan ya persiapannya. Terus kita itu mempersiapkan 4 tarian. Ada Betawi, Lenso, Tari Piring, sama kalau tidak salah Rapai, tapi yang versi kontemporer. Ya pokoknya di 3 bulan itu kita bener-bener kayak Batavia dancer lah. Fitting baju, latihan koreo, latihan musik. Musiknya live ya. Jadi yang cowok-cowok itu kebagian musik tradisionalnya, sama cewek-ceweknya yang narinya. Tapi gue termasuk salah satu cowok yang ngelakuin dua-duanya. Main musik tradisional iya, nari juga iya. Nah, singkat cerita, persiapan udah mateng, kita berangkatlah ke Istanbul, Turki. Nah, di misi budaya ini kita juga pergi buat keliling Eropa. Jadi performnya di Turki nih. Nah, setelah perform selesai, habis itu kita side trip lah keliling Eropa gitu ya. Ke Prancis, Swiss, Italia. Ini merupakan pengalaman yang menarik bagi gue karena misi budaya ini adalah pertama kalinya gue keluar negeri dan langsung pergi jauh gitu kan ke Turki. Apalagi habis dari Turki gue langsung Europe tour, jadi bener-bener kayak ya bocah kampung Depok. Noraknya ada, tegangnya ada, excitednya ada, campur-campur deh pokoknya ya. Untuk perjalanan menuju Istanbul ini gue naik Qatar Airways. Jadi kita waktu itu transit di Doha. Transitnya lama tuh. Jadi seingat gue itu kita berangkat jam 12 malam, nyampe sana pagi. Nah habis itu kita baru berangkat lagi jam 2 apa jam 3 gitu ke Turki. Jadi kita lumayan lama tuh transit di Doha ya kan. Terus salah satu pengalaman yang gue nggak bisa lupain di Doha, airnya panas banget. Air gurun. Jadi waktu gue wudhu kayak apa ya? Kayak wudhu pakai air mateng gitu. Tapi ya itu tahun 2012 ya. Ya mungkin zaman sekarang udah lebih canggih kali ya airport Doha. Cuman waktu itu bener-bener gue nggak bisa lupain sih. Oke, kelar transit kita langsung ke Istanbul. Gue inget banget waktu itu nyampainya tuh sekitar jam 5-an lah gitu kan. Terus kita langsung ke hotel. Nah, habis itu ya nggak ngapa-ngapain, istirahat aja di hotel gitu kan. Cuman salah satu first impression gue terhadap Turki ya emang negara yang sekuler banget ya. Jadi waktu malam-malam kita mindahin channel, terus keluarlah tuh channel buat nonton video week ya kan. Dan itu nggak pakai apa ya, warning atau apa, bener-bener lagi mindahin nih. Set, tau langsung keluar aja itu channel. Ya layaknya anak SMA pada saat itu ya norak ya. Terus langsung sharing dah tuh ke teman-teman kamar sebelahnya. Lu buka deh channel segini. Kayak waktu zaman-zaman study tour gitulah. Nah, besokannya gue nggak langsung ke lokasi si festival. Pagi-paginya tuh jalan-jalan dulu. Kalau nggak salah itu kita ke Blue Mosque sama Grand Bazaar.
Dan di sini gue langsung takjub lah gitu kan, pertama kalinya ngelihat arsitektur selain arsitektur Indonesia gitu kan. Arsitektur Turki kan lumayan megah, indah gitu kan, ngelihat keramik-keramik di dalam masjidnya. Terus juga gue ngelihat Grand Bazaar gitu kan, colorful, terus penuh dengan kuliner-kuliner yang gue nggak pernah ngeliat. Terus juga ngelihat aksesoris-aksesoris Turki gitu kan, yang gantungan yang mata biru tuh. Jadi bener-bener gue kayak mungkin kalau bisa dibilang orang kampung pertama kali ke kota gitu. Oke, kita udah puas gitu kan main di Blue Mosque dan juga Grand Bazaar. Sore-sorenya kita pindah lah nih ke asrama ya kan. Karena untuk festival ini kita tinggalnya nggak di hotel. Kita harus tinggal di asrama bersama negara-negara yang berpartisipasi dalam festival ini. Kalau nggak salah Indonesia tuh nyampe kedua. Jadi bener-bener asrama tuh masih kosong lah ya. Abis itu kalau nggak salah itu kita ya ngaso-ngaso lah, unpacking gitu kan. Kalau menurut gue pribadi asramanya sih proper lah. Satu kamar itu berempat, toiletnya rame-rame, ya tipikal asrama pada umumnya. Pas kita nyampe sih bersih ya. Karena kan masih Indonesia doang nih. Kalau udah datang negara lain ya tingkat kebersihan warga negara itu kan beda-beda ya. Jadi so far so good nih kan. Nah udah kelar unpacking, gue dapat kabar nih, Bub besok pagi itu kita panggung pertama loh, gitu kan. Akhirnya jadi kita memutuskan buat latihan. Cuman di situ tuh gue masih nggak ngeh gitu bahwa badan gue tuh jet lag parah gitu, kayak ngerasa kalau orang Sunda bilangnya sumbilangen lah gitu. Jadi kayak meriangnya ada, masuk anginnya ada gitu. Cuman kayak karena masih excited, gue kacangin deh tuh. Jadi gue tetap latihan ya kan. Nah pas kelar latihan udah tuh mulai kayak lemes lah gitu. Cuman abis latihan itu banyak negara-negara lain berdatangan. Jadi kayak pengen istirahat tapi kepo gitu kan. Jadi dari jendela kita ngeliatin tuh, Jerman datang. Habis itu ada Itali, Meksiko gitu. Gue lupa, kalau nggak salah tuh totalnya ada 9 negara apa. Berdasarkan ingatan gue itu ada Itali, Jerman, Macedonia, Meksiko, Turki, karena tuan rumahnya. Terus ada juga Yunani. Mungkin ada Hungaria sama Slovakia kalau nggak salah ya. Nah, karena kepo, gue jadinya dalam keadaan meriang-meriang masuk angin itu, gue maksa lah ke bawah tuh, ke lantai 1 buat ngeliatin orang-orang dari berbagai macam negara gitu kan. Ya secara gue dari Depok cuy, pertama kali gue ngeliat orang-orang yang se-diverse itu. Biasanya juga ngeliat ke sebelah, adanya orang Betawi ya kan. Nah, terus gue turun lah gitu kan ke bawah. Nah, alih-alih ketemu orang-orang yang baru turun bus tadi, gue malah ngobrol sama panitia, diajak ngobrol lah kurang lebih kayak gitu. Terus dia ngomong kayak gini, "Where are you from?" gitu kan. Terus gue bilang, "Indonesia." "Hah? Indonesia? Afrika?" Digituin gue. Jujur pas dia ngomong gitu, gue nggak yang bete gimana banget sih. Kan orang Indonesia itu kan kelewat santuy ya. Mungkin kalau dia ngomong itu ke orang Amrik udah berantem kali itu ya. Tapi kalau misalkan kita sih waktu itu ya ketawa-tawa aja, kita jelasin, enggak, ini tuh Indonesia dari Asia Tenggara gini. Nah, gue yang tadinya pengen ketemu orang-orang dari negara lain, malah ngikut si panitia ini gitu kan. Terus karena dia ngajak gitu, nongkrong yuk ke depan asramanya. Nah, gue nongkrong lah ke depan asrama itu. Pas banget gue nongkrong di depan asrama itu, Jerman lagi latihan juga. Ke Jerman itu dia bawainnya drum band. Nah, entah gimana caranya, kalau nggak salah alat musik tuh masih di lantai 1 tuh, belum dibawa naik ke kamar. Jadi pas Jerman latihan drum band, ya kita SKSD deh tuh. Gue bawa djembe, jadi salah satu gendang tradisional. Gue main lah tuh di deket orang Jerman itu. Akhirnya jadi jamming bareng. Wah, dari situ gue excited parah sih, kayak ngeliatin skill-skill orang Jerman main drum band gitu kan. Ya gue juga nggak mau kalah lah, gue juga pengen pamer skill gue main djembe gitu kan. Kelar jamming itu kalau nggak salah maghrib tuh. Jadi gue ke atas maghriban dulu ya kan. Udah kelar maghriban, makanan ready nih gitu kan. Terus gue yang kayak, wah excited dong ya kan, makan makanan Turki aslinya nih. Biasa juga makan Baba Raffi ya kan. Gue dateng lah tuh ke kantin ya kan, gue makan, Masya Allah beda banget rasanya. Rasa makanan Turki tuh kayak apa ya? Jadi ya sebenarnya masakan Eropa in general, mereka itu memanfaatkan rasa asli dari bahan makanan. Kalau misalkan kalian ekspektasi kayak Baba Raffi gitu, yang rasa dagingnya tuh udah hilang gitu kan, lebih berat di bumbunya. Nah kalau masakan Turki tuh enggak gitu. Kalau misalkan kalian makan daging sapi ya baunya masih berasa, daging kambing apalagi gitu kan.
Jadi ada rasanya ada, cuman ya menurut gue nggak senendang masakan Indonesia, kurang lebih kayak gitu. Gue jelasinnya senetral mungkin, takut dapat head comment dari orang Turki aslinya nih. Nah, abis makan nih gongnya nih, rasa-rasa meriang dan masuk angin yang gue tahan-tahan tadi, langsung kayak apa ya, meledak gitu loh di badan gue, dan sampai-sampai tuh gue alerginya kumat gitu karena kecapean. Jadi gue berasa sesak napas. Jadi abis makan tuh gue yang lain pada ngobrol-ngobrol, hangout sama orang-orang dari berbagai macam negara, gue terpaksa harus di kamar duluan dan istirahat duluan karena bener-bener badan gue kayak ya capek banget gitu loh, karena untuk recovery dari jet lag ternyata nggak cukup sehari gitu, apalagi di hari pertama gue bukan istirahat gimana banget ya, malah pagi-paginya kan tadi jalan-jalan di Grand Bazaar dan Blue Mosque dulu tuh. Mungkin kalau misalkan kalian yang pertama kali ke Eropa, flight yang sangat jauh, bisa mungkin hari pertama coba di spare buat istirahat dulu gitu ya, kecuali kalau emang kalian udah pro banget gitu ya, kayak artis-artis yang nyampe negara apa, bodo amat jet lag langsung manggung gitu. Kebayang nggak lo jadi BTS, nyampe langsung joget-joget ya kan, terus sorenya berangkat lagi, manggung lagi besoknya, mati kayak kalau gue begitu sih. Tibalah keesokan harinya nih, dimana kita harus manggung pertama. Nah, orang Turki itu bahasa Inggrisnya tidak sebagus orang Indonesia. Kita udah nanya padahal baik-baik, ini panggungnya modelannya kayak apa ya? Soalnya tarian kita ada dua jenis nih, satu tarian Betawi sama tari piring. Nah kan kalau misalkan tari piring itu kan tarian yang resiko tinggi gitu kan, kita butuh tahu nih panggungnya kayak apa. Terus kita nanya gini, is it indoor or outdoor? Indoor, indoor, indoor. Oke lah, kita percaya indoor gitu kan. Kita naik bus nih ya kan, naik bus udah pakai kostum deh tuh. Terus tahu-tahu kita dibawa ke sebuah tempat, diturunin di jalan. Lah kita kan bingung ya, ke dalam bayangan kita indoor ya ke gedung gitu. Taunya kita manggung outdoor cuy, bentuknya parade. Tapi ya yang namanya performer, the show must go on gitu kan. Jadi format panggungnya tuh gini, kita parade dulu nih, parade gitu kan, set parade. Nah nanti di ujung baru ada kayak semacam street stage gitu, kita manggung tarian kita di situ. Lah kan kita nggak tahu ya karena dia nggak ngejelasin secara detail nih gitu kan. Dan dia juga pas kita tanya-tanya malah haho-haho. Jadi kita juga bingung. Ya udah kayak gitu, template performance kita rubah. Alhamdulillah kita pakai baju Betawi. Betawi kan bajunya festif gitu kan, kuning ngejreng. Jadi pas tuh. Terus gua bawa jimbe, jimbenya bukan sembarang jimbe nih, jimbenya yang 7 kilo. Kita bingung dong, lah ini Buba gimana nih bawa jimbenya? Akhirnya kita bikin semacam tali-talian gitu supaya bisa gua gendong sambil main gitu, kurang lebih kayak gitu. Tapi jujur aja gue cukup bangga sih sama tim gua. Jadi kan format tarian Betawi yang tadinya buat panggung, kita on the spot kulik sendiri. Jadi mereka sambil nari Betawi tuh sambil jalan tuh set ngikutin paradenya gitu kan. Terus yang bikin gue kaget ya, antusiasme warga Istanbul terhadap festival ini tinggi banget cuy. Gue pikir kita parade tuh nggak bakal ada yang nonton ya. Taunya orang pada ngantri cuy, foto-fotoin kita, terus yang kayak nyorak-nyorakin kita. Gue kaget gitu kayak, kok Jakarta kagak pernah ada ya festival kayak gini? Pasti kalau ada bakalan rame banget sih cuy. Terus Istanbul tuh kan banyak turis Indonesia ya. Jadi turis Indonesia juga ngeliat kita kayak, wah Indonesia, Indonesia gitu. Jadi kita makin semangat lah gitu kan memamerkan budaya kita kepada warga lokal di Turki gitu kan. Sekelarnya parade, kita nyampe lah di street stage yang dia bilang itu. Dalam bayangan gue meskipun street ada lah panggungnya dikit, taunya kagak ada cuy. Jadi para penari harus nari piring di aspal. Nah emangnya kenapa Bub kalau misalkan nari piring di aspal? Jadi tarian piring itu kan ada satu gerakan di mana mereka naik ke atas piringnya dan semacam kayak ngesot-ngesot gitu. Ya lo bayangin aja ngesot di atas piring, di atas aspal. Ya pecah lah tuh piring ya kan. Jadi bener aja salah satu penari ngesot-ngesot-ngesot, krompiang, udah kena deh tuh kaki ya kan, kebeler beling. Wah drama cuy, panik, bener-bener panik. Gue juga yang ngeliatin, wih kena beling gitu kan. Karena kalau misalnya kena beling kan robek, ngejahit ya. Kalau ngejahit ya kita kehilangan satu penari gitu kan. Terus saya ingat gue akhirnya diperban. Cuman dengan adanya kaki penari yang kena beling, ya tentu saja performa dia jadi nggak sebagus yang lainnya. Karena kan harus nahan sakit ya. Meskipun udah diperban kan pasti tiap tekanan yang dia injek kan berasa tuh ya. Ini baru panggung pertama nih. Panggung pertama aja udah drama banget gitu kan. Kita masih ada sisa 2 panggung lagi gitu ya. Pokoknya yang terakhir itu adalah final stage. Nah ini yang bener-bener di auditorium gede gitu. Nah ini kita masih
proses menuju final stage. Karena kita cukup lama nih di asrama ini. Kalau nggak salah sekitar 5 hari lah. Kelar manggung itu kira-kira siang-siang lah udah kelar tuh. Nah, jadi kita ada waktu gabut deh gitu. Seingat gue sih pas gabut-gabut ini, kita tuh ke Grand Bazaar ya. Karena kan emang Turki itu, Istanbul ini serba deket kemana-mana gitu kan. Semua aksesibel pakai public transportation. Kenapa kita gabut? Jadi malam itu ada jadwal buat kita party. Partinya kayak apa, Bub? Kayak American Pie? Enggak sih, enggak segila itu ya. Partinya ini lebih ke berfungsi untuk kenalan satu sama lain gitu kan. Karena kan banyak lah yang berpartisipasi. Cuman memang untuk mingle antar negara tuh sulit ya. Apalagi age gap-nya jauh nih. Ada negara-negara yang kayak kita, anak-anak SMA. Ada juga negara yang udah ketuaan. Ada juga negara yang umurnya sama tapi bahasa Inggrisnya kurang gitu. Kayak Meksiko, jujur aja mereka kayak lebih kayak sendiri-sendiri gitu sih. Nggak jarang banget ngobrol sama kita gitu kan. Justru yang sangat-sangat open tuh Macedonia, Turki gitu kan. Itali, kalau Itali ketuaan lah, Yunani juga tua banget. Apalagi ya yang open sama kita itu Jerman. Nah, Jerman nih. Jadi Jerman ini kita salah ngira nih. Jadi mereka itu kan mukanya kereng banget ya, jadi kita mau kenalan tuh takut gitu. Tapi pas kita udah kenalan, ternyata mereka asik banget. Dan di pesta ini kita juga jadi belajar gitu, kultur-kultur pesta negara-negara lain tuh kayak gimana sih. Jadi kita nyobain deh tuh, nari ala-ala negara Balkan yang yang naik turun tuh itu rame-rame gitu kan. Cuman emang pada saat itu emang bukan eranya Instagram sih ya. Itu kalau misalkan kita pergi sekarang kayak udah di Instagram story tuh. Tapi ya karena itulah mungkin ya, kita jadi menikmati partinya tuh dengan seru gitu loh. Karena kita tidak terganggu dengan sosial media gitu ya. Terus ya noraknya gue sebagai anak kampung Depok gitu kan. Pengen kenalan sama cewek situ. Ada cewek Macedonia, gue lupa namanya. Bener-bener bahasa Inggris gue kan masih cacat banget. Waktu itu bener-bener grammar kagak bisa. Vocab juga seadanya. Jadi gue ngajak dia dance. Tapi kayak gue bingung gitu mau ngomong apa sama dia. Jadi gue yang kayak, hey kan sosok jamming gitu. Terus nanya where are you from ya kan, standar pertanyaan bocah kampung. Terus how old are you, udah kayak tes listening ya kan. Malah pertanyaan-pertanyaan sebenarnya kayak bukan orang mau kenalan gitu ya. Ujung-ujungnya ya kayak dianya juga mukanya kayak terus sambil melipir-melipir pergi gitu. Memang pesta-pesta kayak gini kan bisa dibilang bukan kultur Indonesia ya. Bub, tapi kan Jaksel party mulu tuh Senopati. Iya memang, tapi kan bukan budaya yang senegara gitu ngerayain gitu loh. Nah, jadi kita memang jam 10-an tuh kayak udahan. Nah, si European country ini, mereka lanjutnya bener-bener lanjut yang di luar kamar kita tuh berisik banget. Dan itu ya lo bisa kebayang deh, bule-bule bawa tape ya kan, ngebir kagak kelar-kelar. Terus udah gitu kayaknya mereka saking maboknya itu tuh di toilet banyak tai, tau gak lo? Hah? Banyak tai, Bub? Iya. Jadi kan pagi-pagi tuh bangun tuh mau sholat subuh ya kan. Pas gue buka pintu, seret, gue megang gagang pintu kan. Prek, anjir apaan nih lengket-lengket, panik banget gue, ya kan. Pas gue ke tangan, oh alhamdulillah odol. Gue udah mikir yang aneh-aneh aja itu kan di gagang pintu. Oh rupanya prank. Jadi di tiap gagang pintu gue perhatiin, oh banyak odol. Oh ya udah, mungkin ini European prank lah. Gue juga yang kayak, ya oke paham lah gitu kan. Nah, gue cuci tangan lah tuh ke toilet ya kan. Terus dalam hati gue, ini kok tiba-tiba bau tai, anjir. Pas gue buka toilet cuy, itu tai, yang namanya tai gede banget. Gue kagak pernah ngeliat tai orang segede gitu. Apa ya, ini kan lubang toiletnya nih. Nah itu tainya tuh di belakangnya cuy. Dan itu nggak satu toilet doang, banyak gitu. Jadi kayak mereka saking apanya, saking maboknya, udah mules, udah tinggal prot aja kali ya. Nah, karena malamnya habis party, kayaknya panitia tuh tahu nih kayak gue nggak bisa nih ngasih manggung pagi-pagi. Jadi pagi-pagi seluruh peserta diajak tur Selat Bosporus. Ini seru banget cuy. Jadi kan Turki kebagi dua tuh, ada yang Eropa, ada yang Asia. Nah, di tengahnya kan ada Selat Bosporus. Kita naik semacam kapal buat nelusurin si selat ini. Indonesia kebagian kapal sama Macedonia. Gue ketemu lagi dah tuh sama cewek yang semalam gue coba aja kenalan. Buset, muka gue kayak mau ditaruh di mana gitu kan. Malu banget cuy ya kan. Cuman kayaknya ya yang namanya di Eropa kenalan-kenalan kayak begitu ya udah biasa. Dan malah ujung-ujungnya cewek ini malah
kenalan gitu sama anak-anak penari Indonesia yang cewek-cewek. Kalau di Indonesia kan gagal kenalan cewek kayak malunya gimana banget gitu nih. Alhamdulillah kalau di sono sih nggak sebegitunya ya. Dan disinilah gue menciptakan foto ikonik ya menggunakan tato temporary. Karena gue emang dari dulu orangnya selalu kepengen beda gitu kan, selalu caper. Ya udahlah gue bikin lah nih tato temporary ini di Detos. Gue inget banget tuh H-1 apa H-2 berangkat tuh gue bikin di Detos. Nah, sekelarnya dari Bosporus tuh kalau nggak salah gabut tuh baru manggung lagi sore di sebuah rooftop gitulah kita bawain tarian lenso dari Maluku. Dalam seingatan gue sih tarian ini lancar-lancar aja, nggak ada drama piring pecah atau apa, bisa dibilang salah satu manggung kita yang sukses lah gitu ya. Nah, setelah hari ini berakhir, datanglah hari esok, hari H, hari yang ditunggu-tunggu, final performance. Jadi yang bikin seru dari final performance ini adalah kayak ada semacam winnernya gitulah, kayak best performance gitu kan. Jadi kita sebagai warga negara Indonesia semangat lah gitu, kayak kita harus menang nih untuk menjadi best performance ini gitu kan. Final performance ini tuh malam-malam, jadi kita udah persiapan dari sore, manggungnya itu di kayak di sebuah auditorium gitu. Kita udah nyiapin kostum, rehearsal dikit-dikit gitu ya, JR-JR dikit di belakang panggung gitu kan. Dan jujur aja gue lumayan tegang sih, karena ya ini final performance gitu kan, gue pengen memberikan yang terbaik gitu. Dan menurut gue pribadi, setelah manggungnya kelar, itu gue ngerasa kayak gila. Ini kalau Indonesia nggak menang, kacau sih. Ini salah satu tarian yang menurut gue kalau diadu sama tarian lain tuh nggak ada duanya gitu loh. Tapi ternyata cuy, baru aja kita keluar, nggak ada apa namanya, nggak ada kayak semacam penimbangan atau apa, bener-bener baru pas keluar banget, itu announcement pemenangnya langsung disebut. Jadi pas kita keluar langsung, the winner is, gue lupa negara apa, pokoknya yang tariannya itu cuman gitu. Gue yang kayak, hah serius loh? Atau minimal apa kayak kita dikasih best kostum kayak atau apa. Sorry ya, gue bukannya mendegradasi budaya orang lain, tapi gue jujur aja nggak terima gitu loh dikalahin sama yang modelan kayak gitu. Penilaian lo tuh dari mana gitu loh. Secara Indonesia udah bawain tari piring, Betawi, lenso. Jadi gue yang kayak, hah serius loh kita kalah sama negara kayak gitu loh. Jadi jujur aja para penari dan para musisi tradisionalnya kita kecewa lah gitu kan. Udah jauh-jauh ternyata tidak membawa apa ya, semacam piagam kayak atau piala gitu, tapi ya nggak apa-apa. Mungkin generasi-generasi selanjutnya bakalan ada yang bawa pulang piala-piala seperti itu. Terus besokannya ya udah gak ada manggung lagi, akhirnya kita udah misah dari si festival. Nah kita pindah ke hotel sendiri sih. Ini kita besokannya tuh cuman kalau nggak salah ke Topkapi Palace sama belanja-belanja di Grand Bazaar. Nah, Turki udah kelar, kita lanjutlah keliling Eropa. Dan inilah sejarah kenapa gue bisa keliling Eropa. Jadi justru kalau misalnya kalian nanya gue, Bub, kalau sekarang-sekarang ini lo pernah travel kemana aja? Justru gue lebih sering traveling pas jadi pelajar SMA ataupun kuliah. Buat kalian yang penasaran sama trip keliling Eropa gue sehabis misi budaya ini, komen aja di bawah. Kalau emang banyak yang mau tahu ceritanya, nanti gue akan bikinin videonya. Oke, segitu dulu dari gue. Bye-bye.